di mana keterintegrasian antara kelas tidak boleh semua atribut dan metode dideklarasikan sebagai publik. Java mengenal istilah visibility atau access modifier yang akan membedakan hak pengakses atribut dan metode. Teknik penyembunyian atribut dan metode inilah yang disebut dengan konsep enkapsulasi atau encapsulation. Nah, pada enkapsulasi variabel dan metode yang dipunyai suatu objek bisa ditentukan hak aksesnya. Gampangannya gini. Jadi saya awalnya juga menerima materi istilah enkapsulasi ini awalnya bingung apa sih enkapsulasi ini gitu ya. Kok istilahnya aneh gitu bagi saya itu waktu itu ya. Saya coba simpelnya gini, enkapsulasi itu kalau dari semua definisi ini simpelnya gini. Enkapsulasi itu pengkapsulan. Nah, saya bingung lagi nih apa sih pengkapsulan itu. Nah, lalu kita membayangkan pikiran kita itu sebuah kapsul ya. Kalau Anda minum obat kapsul itu kan tentunya ada pembungkusnya ya, pembungkus obatnya itu serbuknya ya. Udah gitu misalnya kalau serbuknya itu di pembungkusnya dibuka, tentunya kan serbuknya bisa dituang ya, disendok terus kita minum. Tapi misalkan kalau serbuknya itu tidak dikeluarin ya, tetap dalam bentuk itu, kita nggak akan pernah tahu di dalamnya itu ada serbuknya atau kosong, benar nggak? Ya. Jadi teknik pengkapsulan itu membungkus materi yang ada di dalamnya itu, sehingga yang namanya user atau yang namanya programmer nantinya itu nggak serta-merta tahu isi di dalamnya itu apa. Ya, dan itu nanti ada perintah-perintah yang mana menyatakan bahwa mana coding-coding atau ya mana metode atau atribut yang boleh diakses dan tidak boleh diakses. Sampai di sini bisa nangkep ya pengertian dari enkapsulasi itu. Dari kata gampangannya itu pengkapsulan atau pembungkusan. Ya. Filosofinya tadi itu dari sebuah kapsul yang kita nggak akan pernah tahu. Ataupun juga misalkan remote TV atau handphone, kita nggak tahu di dalamnya itu apa yang terjadi, rangkaian seperti gimana kita nggak tahu. Yang penting kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada di handphone tersebut atau pada remote tersebut. Kita nggak tahu nih di dalamnya itu dipasangi apa, nyolok kemana, segala macam rangkaiannya nggak tahu. Nah, teknik untuk membuat tidak tahu itu atau membungkusnya itu namanya enkapsulasi, gampangannya gitu. Ya, semoga dengan ini semua definisi yang tadi disebutin itu menjadi simpel gitu di pikiran kita. Oke, saya next. Nah, ini ada contoh jam tangan. Ya. Penting sekali mengetahui waktu. Cara jam mencatat waktu dengan baik antara jam bertenaga baterai atau bertenaga gerak tidaklah penting. Ya, jadi saat ini ada jam baterai, jam kinetik, bahkan smartwatch, ya, jam tangan pintar gitu ya. Nah, kita nggak perlu tahu nih cara kerjanya bagaimana, tapi yang penting kita bisa merasakan hasilnya. Ya, karena nggak selalu dituntut untuk dalamnya gimana ya kayak gitu ya. Cara kerjanya nggak penting, kadang-kadang nggak penting hal kayak gitu, tapi yang penting kita bisa merasakan hasilnya gitu ya, waktunya benar gitu ya, macam gitu. Dalam objek oriented
konsep enkapsulasi sebenarnya merupakan perluasan dari struktur dalam bahasa C. Ya karena memang induknya C ya, orang tuanya memang dari C. Dan itu C-nya itu ya mulai dari awal ya, dari C ke C++. C++ itu ada mulai teknik object oriented-nya. Encapsulation atau pengkapsulan ya, atau visibility, kemampuan untuk bisa diakses ya. Nah, dibagi menjadi 4. Ada default, ada public, ada private, ada protected. Nah, default merupakan default access modifier yang tidak menggunakan keyword ya. Dalam artian tidak ditulis ya. Jadi selainnya nggak perlu pakai tulisan public class gitu, nggak usah. Jadi kan langsung kelas apa gitu. Nah itu bawaannya default ya. Atau kalau di mungkin dulu di situ kan ada ini ya void main gitu ya. Sudah gitu berkembang public static void main. Artinya gini, yang default itu nggak perlu ada kata-kata public, private, protected, itu nggak ada. Jadi dia langsung gitu public class hitung misalkan, atau public class manusia gitu, jadi kelas manusia gitu aja, nggak perlu harus ada tulisan public, private, protected. Modifier default berarti bisa diakses oleh semua kelas. Nah, tapi ada catatannya. Catatannya ini, tapi harus di dalam satu folder atau package yang sama. Ya. Khusus untuk yang default itu bisa diakses semua kelas asal ditaruh dalam satu folder yang sama. Ya. Cara mendeklarasikan modifier atau default adalah dengan tidak menuliskan apapun atau kosong. Contoh, kelas contoh, artinya kelas contoh adalah modifier default. Ya. Jadi nggak ada apa publiknya, private-nya gitu, nggak ada, langsung double nilai, artinya atribut nilai ya, modifiernya juga default ya, atau double-nya ya, double-nya itu default. Void set name artinya default-nya ini menjadi istilahnya kalau default itu jadi ibaratnya kita itu kalau misalkan angka itu jadi bawanya 0 gitu. Jadi nggak di set oleh nilai tertentu gitu ya, bawaannya 0. Nah, berikutnya ada yang modifier public ya. Kalau public itu bisa diakses oleh semua kelas ya. Cara mendeklarasikan modifier public adalah dengan menuliskan public. Kalau public ini lintas folder itu bisa ya. Lintas package itu folder ya. Lintas folder itu bisa, lintas directory bisa. Contoh public class, contohnya adalah kelas contoh. Jadi di sini nanti kalau ada, jadi kalau tadi cuma kelas contoh gitu aja ya, contoh. Sekarang ada tambahan public kelas contoh.
Artinya kalau yang tadi kelas contoh itu hanya bisa diakses satu folder oleh semua kelas. Nah, dengan adanya public class contoh, itu nanti lintas folder bisa mengakses. Public double nilai. Ya. Lalu public void set nama. Nah, berikutnya ini ada modifier untuk private. Ya. Hanya bisa diakses oleh kelas tertentu. Jadi kalau public itu ya semua kelas baik yang ada di dalam satu folder, di dalam file, satu file juga satu folder ataupun lintas folder. Itu public. Kalau kelas itu hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Ya. Artinya apa? Kalau misal nih ya, misal dalam satu file kan satu kelas ya, jadi hanya bisa diakses itu aja. Berarti. Kalau misalkan dalam satu kelas, satu file itu ada kelas inheritance atau kelas extend, itu dia nggak bisa ini apa mengaksesnya karena di posisi private gitu ya. Private class, nah ini udah gitu private double nilai sama private void set nama. Cara penulisannya gini ya. Nah, beda dengan modifier protected. Ya. Berarti hanya bisa diakses oleh kelas tersebut berikut dengan semua subkelasnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, nanti kita juga akan bahas tentang kelas inheritance atau kelas pewarisan. Yang kemarin kita sudah sempat itu sekilas ya membahasnya tentang overriding dari kemarin. Jadi cara pendeklarasian jadi gini, dalam satu file itu kadang kita bisa memiliki ini ya beberapa subkelas. Subkelasnya dalam arti kelas warisannya gitu ya. Kelas warisannya seperti apa? Kalau saya kemarin kita bahas kelas manusia itu ada misalkan mahasiswa, pegawai, ya, terus udah gitu apalagi ya pengusaha misalkan. Nah, kalau misalkan kelas utamanya kelas manusia, nanti di dalam satu file itu ada kelas mewarisinya, kelas pegawai extends manusia, kelas pengusaha extend manusia, kelas mahasiswa extend manusia, misalkan gitu. Itu kalau kelas manusianya itu di depannya diberikan protected kelas manusia, maka di bawahnya meskipun kita hanya nuliskan kelas kelas manusia, kelas mahasiswa extend manusia, itu bisa baca untuk semua isi dari kelas manusia. Sebaliknya kalau misalkan yang tadi kita membahasnya tentang private, itu nggak bisa dibaca, akan keluar error. Ya, akan keluar error. Nanti kita akan coba untuk men-trial hak akses macam ini. Nah, sebenarnya hak akses macam ini tuh sebuah konsep, artinya apa? Di Java ini kita menggunakan teknik semacam ini untuk hak aksesnya. Dengan pengertiannya semacam ini. Nanti kalau di VB.NET ya kurang lebihnya sama. Karena apa? Karena konsepnya itu sudah satu. Jadi nanti di VB ada public, ada private, bahkan ada protected ya. Nah konsepnya nanti juga hampir sama, cuman kalau yang di VB Visual Basic itu dalam bentuk visual, kalau ini dalam bentuk konsol.
Ini gambarannya untuk mendefinisikan sebuah kelas. Sebenarnya gini, materi yang sedang kita bahas sekarang itu tuh sebenarnya udah kita jalani secara tidak langsung. Tapi mungkin kemarin saya lebih menekankan diterima dulu, gitu ya. Materinya diterima dulu. Jadi di sini kemudian pada next materi kemudian itu kita semakin memahami tiap kata-kata dari coding ini apa sih. Oh berarti ini tuh hak akses ya. Jadi kalau kesannya seperti kita mengulang yang kemarin dalam tanda itu semata-mata untuk memahamkan materi yang kemarin bagaimana sih proses terjadinya itu. Kenapa kok public static void main juga? Coba nanti diganti private static void main atau protected static void main. Nanti hasilnya gimana? Nanti keluar pesannya apa? Nah, begitu pula untuk proses modifikasi ya untuk deklarasi suatu kelas. Modifier adalah sebuah modifier bertipe akses yang dapat dikombinasikan dengan modifier bertipe yang lain. Atribut atau field atau properties ya. Kalau kalau dalam istilah di Java istilahnya atribut, sesuatu yang menempel dalam diri suatu objek atau suatu kelas. Atau misalkan kita objeknya ya apa sih yang menempel dari kita? Itu atribut. Atau kalau dalam dunia database itu namanya field. Ya. Jadi tabel manusia atau tabel mahasiswa itu fieldnya apa aja gitu. Nah, atau kalau dalam Visual Basic ya pada pemrograman visual DLP atau VB itu kalau komponen dipasang itu propertiesnya apa gitu ya. Nah, istilahnya sama, makanya dikasih tulisan ini atribut field properties adalah sifat atau ciri yang melekat pada suatu objek ya atau pada suatu kelas gitu ya. Karena objek itu hasil instannya dari kelas. Nah, ini contoh cara pendeklarasian atribut ya di sini private integer nilai tipenya apa, namanya apa. Private double harga. Protected string nama, protected string name. Contoh pendeklarasian atribut. Nah, ini sebenarnya udah sekali-sekali kan hampir kita udah jalan ya kemarin. Public class data, cuman di sini lebih dipahamkan lagi, ditekankan lagi. Public private string name, private double nilai UTS, private double nilai UTS, UAS. Nah, private digunakan supaya atribut hanya dapat diakses dalam kelas. Ya. Jadi seperti tadi yang paling tertutup itu adalah private. Jadi hanya kelasnya aja yang bisa mengakses. Jadi coding-codingnya hanya di dalam kelas itu aja yang bisa mengakses atribut tersebut. Tapi kalau protected, kelas tersebut dan kelas turunannya. Kalau public, kalau default, kelas tersebut, kelas turunannya, ataupun kelas dari file lain, tetapi dalam satu folder. Yang keempat, kalau
dalam bentuk publik, ya, dalam bentuk publik. Itu bisa tidak hanya kelasnya, subkelasnya, ataupun file lain dalam satu folder, tetapi juga bisa beda folder. Nah, fungsi dari hak akses ini penting ketika kita bekerja dalam kelompok. Kalau kita masih belajar gini soalnya nggak terasa, nggak ada bedanya. Kalau perlu dipublikkan semua gitu, mungkin loh ya, kalau awal-awal. Tapi kemudian kita mulai paham nih. Terus akhirnya kita mainkan nih, ya, public, gimana, private, protected, default. Kemudian kita naik lagi, next step lagi kita menjadi pemimpin ini ya, programmernya, kepala programmer misalnya. Di mana Anda harus membagi project-project atau modul-modul pada para staff programmer Anda. Di situ nanti Anda bisa melakukan proses buka tutupnya. Jadi mana sih yang perlu kita berikan atau kita bukakan untuk staff programmer yang ini, yang A, si B, si C, ini bagaimana mana aja. Nah, kita bisa memainkan hak akses tersebut. Sehingga nanti kita tahu programmer si D ini sukanya jahil misalkan gitu ya. Kita nggak usah kasih dia yang project yang ini gitu ya. Dan lagi kita close aja ke dia. Bisa gitu. Jadi itu bisa, hak akses itu bisa dimainkan juga. Begitulah nanti kebutuhannya di user. User nih nggak perlu mengakses yang ini ya, ditutup nih. Akses hanya totalnya saja, kalau detailnya nggak usah. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, saya lanjut ya. Begitu, berikutnya ada mendeklarasikan metode. Ya. Metode atau behavior adalah kemampuan atau tingkah laku yang dilakukan oleh suatu objek. Mungkin kemarin kita sudah membahasnya ya, metode. Cuman yang sekarang udah nerapin lah metode itu apa, atribut apa. Tapi yang sekarang kita lebih mengenal kata-kata dari codingnya metode ini bagaimana. Jadi berikut ini cara pendeklarasian ya, modifier, tipe, name, argumennya, lalu aksinya, statementnya. Contoh public integer get nilai, kita nilai. Ya. Proses pengembalian untuk diketahui bahwa kalau dalam rumus prosedur dan function ini bisa masuk kategori function ini, karena dia pengembalian nilai. Bentuk dari metode ini kok kayak putih banget ya, sebentar ya, backgroundnya putih sekali. Saya ganti backgroundnya biar nggak terlalu putih.
Oke, semoga ini lebih jelas seperti tadi. Kalau sebelumnya kayaknya gelap. Sorry, keterangan. Kalau sekarang udah lebih jelas. Bentuk metode. Nah, ini yang tadi ya. Mendeklarasikan metode atau behavior adalah kemampuan tingkah laku yang bisa dilakukan oleh suatu objek. Ingat, objek atau kelas itu hanya memiliki dua, atribut dan metode. Ya. Tindakannya sama apa yang menempel dalam dirinya. Nah, berikutnya dalam Java, metode terbagi menjadi dua bentuk. Ya. Jadi ada dua bentuk metode. Mungkin kemarin itu kita sekedar langsung gunakan get itu apa, set itu apa. Tapi yang kali ini kita akan lebih memahamkan lagi apa itu getter, apa itu setter. Ya. Yang pertama untuk metode asesor, pengakses ya, atau getter untuk mendapatkan ya. Digunakan untuk membaca value dari kelas, baik itu instan atau static variabel. Ya kalau kelas instan itu berarti ya objek ya, atau kelas static ya, seperti public static void main gitu ya. Ditulis dengan menggunakan sintaks berikut ya, get lalu nama dari instan variabelnya. Jadi nanti macam gini ya, get nilai ini ya, get nilai. Nah instan variabelnya itu ini, get nilai. Nah ini tuh sintak gitu, artinya Anda nggak bisa mengganti gitu dengan kata yang lain gitu. Kalau get-nya nggak bisa diganti gitu. Kalau yang belakangnya ya sesuaikan dengan variabelnya itu seperti nama variabelnya apa gitu. Cuman kata get-nya itu nggak bisa diganti gitu. Atau get-nya Anda taruh di belakang gitu. Nilai get nggak bisa gitu. Nanti nggak jalan gitu, error. Jadi get-nya harus di depan. Get nilai. Dan jangan di spasi. Kalau spasi error gitu, atau di underscore gitu ya. Karena itu bukan sebuah karena itu merupakan perintah ya, bukan variabel biasa, itu bukan. Jadi langsung get lalu nama dari instan variabelnya itu apa. Tanpa spasi, tanpa underscore, tanpa karakter yang lain. Jadi gunanya untuk membaca value. Kalau gampangannya itu nantinya get-nya itu semacam kalau di Pascal jadinya return untuk entry data, baca data. Berikutnya ada metode mutator atau setter. Kalau tadi tulisannya bisa get nilai, nanti kalau yang set itu set nilai. Gunanya untuk menulis atau mengubah value dari kelas ya, instan atau static variable. Jadi set itu seperti memberikan kalau set itu memberikan nilai, tapi kalau get itu membaca nilai. Nah, makanya gitu. Jadi memberikan nilai pada suatu variabel ya, atau mengedit atau memberikan nilai itu gunakan perintah set. Tapi ketika membaca datanya itu kita menggunakan perintah get.
sama seperti get tadi, set nggak boleh, setelah set nggak boleh kasih spasi atau underscore atau tanda dash, nggak boleh, langsung namanya, nama dari variabelnya. Nah, istilah get sama set ini nggak hanya di Java loh. Nanti kalau kita belajar tentang PHP object oriented, PHP berbasis object oriented atau framework lah istilahnya itu juga sama sih, nggak pakai spasi, nggak pakai underscore dash gitu, jadi dia langsung gandeng gitu namanya. Ini contohnya ya. Public class data. Nah ini kalau ini sudah ada, ini bukan default ya berarti ya, karena udah ada publiknya ya. Kalau defaultnya paling tulis kelas data gitu aja. Public kelas data, dan kalau kita bicara kelas data artinya bisa diakses oleh semua kelas. Private string nama, misalkan kita deklarasi dulu nih, private string nama, private double ini. Nah, kalau kita bicara memang public kelas data, tapi yang di sini posisinya private, artinya yang kelas datanya bisa dibaca oleh kelas lain. Tapi untuk deklarasi variabelnya ini hanya dilakukan di dalam kelas data. Jadi kalau Anda mau ambil variabel nama nilai UTS UAS dari kelas lain, nah ini kalau udah di private nggak bisa. Saya ini udah nggak bisa diakses. Tapi kalau di dalamnya itu ada variabel atau metode yang dibuat dengan awalan public, nah itu masih mungkin. Protected masih mungkin. Jadi contohnya macam ini, kalau ini private, ini hanya bisa digunakan di dalam sini toh. Tapi ketika yang di dalam di sini itu public string get nama, nah ini bisa dibaca sama kelas lain. Public static void nama bisa dibaca sama kelas lain. Misalkan kita membuat kelas public kelas tampil, ya, untuk menampilkan data, misalkan. Nah, kemudian kita panggil yang get nama, set nama, nah itu masih bisa. Ya. Tapi kalau Anda panggil nama nilai UTS yang di dalamnya ada private-nya, nggak bisa. Semoga jelas ya untuk itu. Saya lanjut, public string get nama, return nama, pengembalian ya ke return nama. Public void set nama, string nama. Ingat tadi get itu untuk baca atau semacam readlen, ya readlen. Kalau di Pascal itu readlen. Atau apa ya? Get ya. Sedangkan yang set itu untuk, ya namanya juga set ya, menetapkan ya. Itu menuliskan atau memodifikasi suatu variabel itu ada set namanya. Public void set nama, string nama. This titik nama, ingat kemarin kita bicara this ya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang this. This bisa digunakan untuk metode, untuk atribut, ya. Nah, this-nya mengacu pada data, ya, ada data, pada kelas data. Jadi di sini masukkan nama ke variabel data pada kelas, variabel nama pada kelas data.
public double get nilai akhir. Jadi membaca nilai akhir. Ya. Di sini return nilai UTS. Terus nilai ditambah nilai UAS. Bentar, ini agak tak kecilin aja ya. Ini agak saya kecilin biar oke. Contoh metodenya ini ya, public class data. Lalu public double get nilai akhir. Returnnya nilai UTS dikalikan 0,4, nilai UAS kalikan 0,6 untuk get nilai akhir. Ini contohnya sih, sebentar. Nah ini saya ada latihan ya. Ya. Oke, sebelum ke latihannya ini, nanti silakan Anda coba latihan ini ya. Hasilnya gimana itu nanti. Ya. Sebelum ke latihan ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan sifat dari enkapsulasi ini tadi? Oke, kalau belum ada, ini ada latihannya. Silakan dicoba ya. Nanti hasilnya di share ke WAG. Nah, ini ada private string nama, name, double nilai UTS sama UAS. Jadi ini sengaja di double ya. Kenapa? Karena memang ini apa, memungkinkan perhitungannya nanti desimal. Kemudian ini ada public string get nama, get name. Nah, yang string get nama, get name, double get nilai UTS, ini posisinya bisa diakses sama kelas lain karena udah di public. Dan ini hampir sama ya. Jadi di sini tuh seolah-olah gini, awalan dari sebuah kelas data ini punya default tipe dari variabel. Nah,
Lalu pada baris 4 baris ini itu deklarasi dari variabelnya tersebut kemudian dilakukan proses, ibaratnya itu kalau di C itu C-in gitu ya, eh, scan F, ya scan F. Jadi siap untuk di entry gitu ya. Jadi ini disiapkan dulu perintah-perintah untuk pengentriannya, gitu, ibaratnya pembacaan data atau pengentriannya. Nah kemudian yang pada perintah ini public void set nama, ya. Saya buatkan naik turun aja ya biar bacanya gampang. Oke, saya ulangi. Jadi nanti Anda membuat file dengan nama data.java, di mana file dari data.java atau kelas data ini kita deklarasikan dulu variabelnya, lalu kita siapkan perintah-perintahnya untuk melakukan pembacaannya itu. Ya. Public string, get nama, return nama, get name, get nilai UTS, place dan segala macam. Nah, kemudian next-nya berikutnya public void set nama. Kalau tadi posisi pembacaannya, sekarang pemberian suatu datanya. Jadi titik nama sama dengan nama, NIM, terus UTS, UAS, sampai di public double get nilai akhir. Ya. Return nilai UTS kalikan 0,4 ditambah nilai UAS kalikan 0,6. Nah, ketika pembuatan semacam ini, ya sebenarnya kalau kita membuat suatu program itu, kita kan udah tahu nih, bayangkan objek oriented itu polanya itu harus per modul. Cara berpikir kita adalah per modul. Karena apa? Pembuatan program dengan teknik objek oriented itu
dipecah-pecah. Jadi enggak kita mikir satu red gitu, itu enggak, dipecah-pecah. Artinya kalau Anda menjadi analisnya, sistem analis atau senior programmernya, di situ Anda harus bisa berpikir tentang manajemen dari programnya atau dari coding-codingnya itu bagaimana, nanti arahnya bagaimana. Bahkan kalau kita sudah membagikan manajemen dari kelas-kelasnya, itu sudah bisa kebayang bahwa ini tuh bisa dijalankan tanpa harus nggak tahu gambaran detailnya codingnya bagaimana, tapi dengan intuisi yang kita miliki, kita bisa membayangkan bahwa ini tuh bisa dikerjakan oleh staff programmer kita. Kenapa? Karena itu juga dari pengalaman kita juga ini, mungkin kita juga sudah men-trial sebelumnya, sehingga ketika project itu diberikan ke staff programmer kita juga bisa membayangkan bahwa itu bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ini macam ini data.java bisa dikerjakan orang lain. Yang ini program utama .java. Jadi ini ada file berikutnya. Nah, ini untuk public static void main-nya. Nah, di sini dilakukan proses untuk instannya dulu. Dari kelas konstruktor ya, data itu diinstankan jadi data, tapi data objek dengan tulisan kecil, D-nya kecil. Nah, di sini ada, inilah mulai data set nama, jadi pemberian sebuah data pada variabel. Nah, set nama posisinya kalau kita lihat di sini itu kan string nama ya. Artinya di sini untuk set nama itu menggunakan petik 2. Karena string. Set name kasih string. Nah, kita lihat lagi. Oh, set name ini string name ya. Berarti dikasih petik lagi. Untuk UTS sama UAS meskipun double, tapi kita kasihnya nggak desimal ya, tapi kita kasihnya dalam bentuk nilai angka bulat. Meskipun nanti kalau dalam prakteknya Anda bisa membuat sebuah rumusan untuk mencapai sebuah nilai UTS itu. Data set nilai UTS, set UAS. Kemudian, nah ini nanti ada next-nya ya, get nilai akhir ini. Nah, dalam program utamanya, karena rumusannya sudah masuk di kelas data ya. Jadi di sini sistem outprintln ini nama titik get nama. Ya. Jadi membaca data yang sudah dientrikan atau disetkan tadi. Get nama. Lalu get name. Lalu get name. Tadi udah dientrikan name-nya berapa. Begitu pula nilai UTS, nilai UAS. Dan terakhir get nilai akhir, yaitu hasil return nilai UTS kali 0,4 plus nilai UAS kali 0,6. Oke. Materi ini ada di ini ya. Ada di LMS, silakan di-download. Ya. Silakan di-download dan di trial. Hasilnya jangan lupa di capture di WAG ya.
Oke, saya kasih waktu berapa menit ya enaknya ya? 20 menit ya? Silakan dicoba ya. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini juga puasa bertanya ya, sesuai dengan puasa kita ya. Ya, ya. Oke, Oke, silakan dicoba dulu. Saya akan cek nanti di WA.
Oke, ini ada yang sudah ngumpulin. Yang lainnya gimana? Ada masalah atau proses?
Oke, ini udah pada yang lainnya ngerjakan, pada ngumpulin. Oke, bagi yang sudah ya, saya minta tolong untuk, oke, udah beberapa nih sudah ini. Oke, ini saya maksimal sampai jam 11 sih, jam 11 lah. Nah, untuk Anda, ini tadi kan posisi codingnya kan yang di sini untuk nilai UTS sama UAS itu kan posisinya di set ya, udah di posisi pada program utamanya di sini kan sudah diberikan sebuah nilai ya, diberikan eh, suatu nilai lah ibaratnya gitu ya. Nah, saya mau ini bisa dimodifikasi, tapi sebenarnya ini hanya modifikasi ya, karena sebenarnya kalau fungsi dari set sendiri itu nantinya lebih dari ini gitu ya. Jadi lebih dari ini artinya apa? Eh, Data pada set ini itu tidak hanya, ini kan seolah-olah kayak gini ini seperti kita memberikan nilai awal gitu loh. Set itu seolah-olah memberikan nilai awal, tapi nantinya dalam prosesnya set ini lebih dari sekedar memberikan nilai awal ya. Tapi dia ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan perintah set itu sendiri ya. Jadi nanti ada proses-proses yang mana nggak selalu dalam nilai awal, tetapi itu kita bisa menggunakan perintah set.
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang yang lainnya, silakan. Masih ada beberapa nih belum ngumpulin. Yang mau tanyakan tentang materi set dan gate. Jadi gini, minggu depan kita akan ada UTS, dan UTS-nya nanti untuk apa namanya minggu depan itu saya nggak akan dalam bentuk proyek yang akan dikerjakan dalam waktu berapa hari, tidak. Rencananya saya akan berikan satu soal ya, jangka waktu tertentu, misalkan dalam jam 9 sampai jam 11 atau ya jam 9 11 lah misalkan gitu ya. Itu tolong segera dikerjakan dan dikumpulkan ya. Biasanya kan kalau saya memberikan UTS kan biasanya ayo dikerjakan dalam berapa ini nanti kumpulin, enggak. Saya merencanakan untuk UTS minggu depan itu Anda nanti ngerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Jam 9 misalkan 2 jam Anda kerjakan soal itu. Saya kasih satu soal misalkan ya untuk Anda buatkan. Nah, segera langsung dikumpulkan karena penutupannya akan saya kasih dalam batas waktu tertentu tersebut ya. Dari UTS-nya materinya yaitu materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini. Jadi silakan nanti dilatih lagi, dibaca-baca lagi untuk persiapannya ya. Gambarannya itu. Yang jelas untuk materi yang UTS nanti, saya sifatnya gambarannya ini clue-nya ini entry-nya dalam bentuk dinamis. Jadi bukan, kalau ini kan statis ya. Nah, mungkin kemarin udah belajar bagaimana kita membuat suatu entry yang dinamis. Jadi nanti kurang lebih soalnya semacam itu. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Saya kira itu aja dari saya untuk pertemuan hari ini. Silakan pahamkan kembali materi 1 sampai 7 dibaca-baca lagi ya untuk persiapan UTS-nya minggu depan. Ini udah nggak ada lagi yang ngumpulin ya. Masih ada Gusur, Aan, apa lagi ya? Banyak sih. Banyak orang sih. Ada Asep, Ardi, Fuad, Zainul Alim, iya. Apa ini? Artinya nggak kelihatan saya. Oke, rekan mahasiswa, saya kira perkuliahan saya untuk metode enkapsulasi saya cukupkan di sini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan untuk belajar untuk persiapan UTS-nya nanti, karena saya berikan waktunya cukup pendek, nanti langsung dikerjakan saat itu juga. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya stop dulu ya presentasinya. Silakan untuk menampilkan kameranya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya kira itu saya tutup untuk sesi perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.